Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Hansa Fitri dengan NIM akhir 006. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa yang telah saya pahami selama pembelajaran pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia, yang mana materi tersebut terdiri dari 12 materi. Jadi sama-sama kita simak videonya. Materi yang pertama yaitu deskripsi benda. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai deskripsi benda, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari kata benda itu sendiri. Kata benda atau nomina adalah kata yang melabeli suatu benda baik secara konkret maupun abstrak. Nah, ada karakteristik dari kata benda sendiri, yakni yang pertama, dalam kalimat verba, kata benda cenderung sebagai objek, subjek, dan pelengkap. Yang kedua, pengingkaran dari kata benda adalah kata bukan. Yang ketiga, dapat diikuti sifat dengan menggunakan kata yang. Selanjutnya yaitu ada perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret sendiri merupakan kata benda yang menyatakan nama dari benda-benda yang berwujud, nyata, dan dapat ditangkap oleh panca indera. Kata benda konkret berupa nama diri, nama zat, jenis, dan kumpulan dan nama kumpulan. Kemudian yang kedua, kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak berwujud tetapi bisa dirasakan serta bersifat mutu atau konsep. Selanjutnya ada contoh dari kata benda konkret dan abstrak. Nah, yang pertama contoh dari kata benda konkret ini, yang pertama nama diri, contohnya Andini Karisma Putri. Kedua, nama jenis, contohnya binatang. Dan yang ketiga, nama zat seperti air, tanah, dan emas. Dan yang keempat, nama kumpulan, contohnya gunung, laut, dan pantai. Selanjutnya ada contoh dari kata benda abstrak. Yang pertama yang hanya berupa kata dasar, contohnya suara, jiwa, dan tugas. Yang kedua ada kata dasar plus a, contohnya lowongan, ciptaan, dan kumpulan. Yang ketiga ada be plus kata dasar plus an, contohnya perhatian dan pendengaran. Dan yang keempat ada ke plus kata dasar plus an, contohnya keyakinan. Materi yang kedua yaitu mengenai identifikasi diri. Yang pertama ada pengertian dari identifikasi diri. Identifikasi diri merupakan penempatan atau penentu identitas seseorang atau benda pada suatu saat tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada penulisan dari nama diri. Nah, pada penulisan dari nama diri ini huruf pertamanya itu huruf kapital. Contohnya Amir Hamzah, A-nya huruf kapital dan H-nya juga huruf kapital. Yang ketiga ada cara menulis nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Nah, dalam menulis nama keluarga dengan gelar kekerabatan ini, huruf pertamanya ini juga memakai huruf kapital dalam penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya seperti kata ibu, bapak, dan adik yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contoh, adik bertanya, itu apa bu? Nah, B-nya ini menyapa ibu itu B-nya huruf kapital. Nah, selanjutnya pada nama keluarga atau marga diletakkan di belakang nama diri. Contohnya itu Prilly atau Pansina. Nah, Prilly kan namanya di namanya dia Prilly. Nah, Pansina kan marganya diletakkan di belakang nama diri. Dan yang keempat ada karakteristik dari nama diri dan nama keluarga. Nah, nama diri sendiri ada yang mengandung gelar kebangsawanan. Indonesia sendiri juga seperti di Aceh yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Contoh kalau di Aceh itu ada gelar kebangsawanannya Tengku atau Teku. Nah, kalau di Jawa sendiri menggunakan kata Raden, kemudian diikuti dengan nama diri. Contohnya Raden Ajeng Kartini. Nah, materi yang ketiga yaitu ada kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan sendiri merupakan kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari kata sapaan, yaitu yang pertama sapaan nama diri. Contohnya sapaan Aziz. Nah, sapaan Aziz ini merupakan sapaan singkat dari nama Aziz. Yang kedua sapaan pronomina personal. Contohnya yang mana digunakan untuk menyapa atau menunjuk orang. Contohnya saya, kamu, dan engkau.
atau status sosial para pedialog. Dan yang keempat, kata sapaan mencerminkan norma etika yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bentuk sapaan, yakni yang pertama situasi, faktor yang kedua itu usia, dan yang ketiga, faktor ketiga yaitu status sosial, faktor yang keempat yaitu hubungan kekerabatan, yang kelima, faktor kelima yaitu hubungan keakraban. Lalu yang terakhir ada contoh kalimat sapaan. Yang pertama, kalimat sapaan hormat. Contohnya, selamat pagi Pak Lurah, izin minta tanda tangan Bapak. Yang kedua, kalimat sapaan biasa, halo adik-adik, siap bermain. Yang ketiga, kalimat sapaan untuk teman sebaya, hai Rani, kamu menduk piknik atau tidak? Dan yang keempat, kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Contohnya, selamat datang Pak, ada yang bisa dibantu? Materi yang keempat yaitu ada dialog, prolog, dan epilog. Pertama, ada pengertian dari dialog nih. Dialog merupakan sebuah proses yang di dalamnya terjadi komunikasi berbentuk percakapan atau diskusi untuk saling bertukar pikiran, ide-ide, dan opini-opini dengan sebuah pandangan atau pendapat untuk mengatasi konflik atau pencapaian persetujuan. Nah, selanjutnya ada contoh dari berdialog dengan teman sejawat nih, yakni contohnya, kamu datang tuh ke pesta ulang tahunnya Rara. Aku ingin sekali datang, tapi aku tidak punya baju pesta untuk datang ke pesta itu. Rara bilang, tenang saja, nanti aku pinjamkan baju saudaraku, datang saja ya, temani aku. Lalu Yuni berkata, baiklah Ara, aku akan datang deh. Nah, yang ketiga yaitu selanjutnya ada pengertian prolog. Prolog adalah pengantar dari suatu naskah yang dapat berupa dialog atau kilas balik dari suatu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Selanjutnya itu ada pengertian epilog. Epilog adalah bagian penutup pada karya sastra yang fungsinya menyampaikan intisari dari cerita atau menafsirkan maksud dari karya itu yang disampaikan oleh seorang aktor pada akhir cerita. Nah, contoh dari epilog ini yaitu pada akhirnya sekolah hanyalah sekolah. Itulah yang selalu terpatri dalam benakku. Sekolah hanya menjadi batu lompatan bagi kita masing-masing individu untuk dapat berkarya lebih dari sebelumnya. Nah, selanjutnya materi kelima yaitu jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca sendiri merupakan suatu aktivitas kompleks yang dilakukan oleh pembaca mencakup kegiatan fisik maupun mental yang bertujuan untuk memahami isi, gagasan, atau ide suatu bacaan yang menghasilkan ilmu pengetahuan, informasi, dan pesan dari sebuah tulisan. Lalu ada syarat-syarat yang menjadi pembaca yang baik. Yang pertama, pembaca mengetahui mengapa dia membaca. Yang kedua, pembaca memahami apa yang dibaca. Yang ketiga, pembaca harus menguasai kecepatan membaca, yakni tahu kapan harus membaca sekilas, tahu kapan harus membaca dengan cepat, dan tahu membaca membaca untuk kesenangan dan membaca untuk hal yang serius. Yang keempat, pembaca harus mengenal bentuk-bentuk kontemporer media cetak seperti paperback atau buku saku dan buku berjilid tipis, media grafika seperti komik, kartun, dan peta, majalah, dan surat kabar. Lalu ada jenis-jenis membaca dan contohnya, yakni yang pertama, dari segi terdengarnya suara pembaca saat membaca dibagi menjadi dua nih, yakni yang pertama ada membaca nyari. Nah, melalui membaca nyari atau bersuara ini, siswa belajar mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang dipelajarinya. Nah, sehingga secara benar. Nah, contohnya saat belajar membaca di kelas 1 SD. Nah, yang kedua yaitu ada membaca senyap. Membaca senyap ini merupakan kegiatan membaca dengan tidak mengeluarkan suara tanpa adanya gerakan bibir dan kepala tanpa berisik. Nah, kemudian memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam-diam atau dalam hati. Contohnya membaca buku pelajaran bagi seorang siswa. Nah, lalu yang kedua, dari segi cakupan bahan bacaan yang dibaca terdiri dari yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif itu merupakan membaca yang dilakukan secara luas dan cepat, meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang kedua, membaca intensif, yakni membaca dengan seksama, teliti, dan terperinci, meliputi membaca telah isi yang terdiri dari membaca teliti, membaca kritis, dan membaca kreatif serta lainnya. Nah, yang kedua, dan membaca telaah bahasa yang terdiri dari membaca bahasa dan membaca sastra. Nah, kemudian dari segi kecepatannya, yang ketiga ini terdiri dari yang pertama membaca memindai.
Membaca memindai adalah membaca dengan cepat suatu bacaan untuk mendapat suatu kesan awal atau untuk menemukan sesuatu yang kita cari yang mungkin terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, membaca memindai meliputi yang pertama, membaca scanning. Membaca scanning sendiri merupakan keterampilan membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi khusus dengan sangat cepat. Nah, saat membaca scanning ini tidak perlu nih membaca dengan teliti secara keseluruhan dari teks atau informasi. Nah, yang kedua ada membaca skimming. Nah, membaca skimming ini menuntut pembaca memiliki kemampuan untuk memproses teks dengan cepat untuk memperoleh gambaran umum mengenai teks tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada cara membaca dengan baik dan benar. Yang pertama, pilih waktu yang tepat untuk membaca. Nah, saat yang tepat di sini untuk membaca adalah saat tidak ada gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, biasanya membaca yang baik itu di waktu pagi hari. Yang kedua, berdoa. Sebelum membaca dan belajar ada baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat mampu bermanfaat bagi orang sekitar kita. Yang ketiga, pilih tempat dan suasana yang cocok untuk membaca. Tempat dan suasana yang cocok untuk membaca adalah tempat yang cukup terang, sejuk, bersih, nyaman, tenang, dan rapi. Yang keempat, tingkatkan motivasi. Yang kelima, pastikan posisi tubuh benar dan saat membaca. Posisi tubuh yang benar itu saat membaca adalah duduk tegap dan pastikan jarak antara buku dan mata itu sekitar 30 cm. Yang keenam, konsentrasi. Yang ketujuh, siapkan hal-hal yang biasanya membantu kita dalam membaca, seperti pensil dan pulpen untuk mencatat. Yang kedelapan, berilah garis atau stabilo pada kalimat yang menurut kalian penting. Yang kesembilan, baca ulang buku tersebut berulang-ulang sampai kamu benar-benar puas, lalu paham dan mengerti tentang isi bacaan tersebut. Nah, lalu ada pengertian dari membaca petunjuk. Nah, membaca petunjuk merupakan kegiatan untuk membangun pemahaman terkait informasi berupa arahan yang diberikan serta mengenai bagaimana sesuatu harus dilakukan. Nah, dalam menulis petunjuk harus menggunakan bahasa yang sopan, halus, kalimat yang mudah dipahami, dan singkat. Nah, lalu ada contoh teks membaca petunjuk nih. Nah, yakni petunjuk menggunakan mixer. Yang pertama, pasang steker pada stop kontak. Yang kedua, pasang kedua jari mixer. Yang ketiga, siapkan adonan yang akan dibuat. Yang keempat, hidupkan mixer dengan menekan tombol on. Yang kelima, jika sudah selesai digunakan, matikan dengan menekan tombol off dan cabut steker pada stop kontak. Materi keenam yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Nah, sebelum kita mengetahui cara membaca puisi, nah kita harus tahu dulu nih pengertian dari puisi. Puisi itu sendiri merupakan salah satu karya sastra yang disusun untuk mengekspresikan ide, gagasan, perasaan, dan emosi penyair dengan menggunakan kata-kata yang indah. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari puisi nih, yaitu yang pertama, terdapat pembendaharaan kata penyair yang menunjukkan ciri khas penyair dan sangat penting untuk kekuatan ekspresi, juga menunjukkan ciri khas dari penyair. Yang kedua, urutan kata dalam puisi bersifat beku. Artinya, urutan itu tidak dapat dipindah-pindahkan, baik tempatnya ataupun posisinya. Yang ketiga, dalam memilih kata-kata, penyair mempertimbangkan daya sugesti yang mampu membuat pembacanya ikut sedih, terharu, bersemangat, marah, dan sebagainya. Yang keempat, terdapat gaya bahasa yang membuat bahasa puisi ini menjadi lebih puitis seperti adanya bahasa kiasan. Yang kelima, tema puisi bersifat mengacu pada penyair, objektif yang artinya semua pembaca harus menafsirkan sama, dan lugas yang berarti tidak kias atau tidak dibuat-buat. Nah, lalu selanjutnya ada tahap cara membuat puisi. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi, yakni pertama, ekspresi atau mimik harus sesuai dengan topik puisi yang dibaca. Yang kedua, gerakan anggota tubuh kinestetik harus disesuaikan dengan isi puisi yang dibaca. Yang ketiga, mempunyai artikulasi yang baik, yakni melafalkan sebuah kata dengan vokal yang jelas. Dan yang keempat, membaca puisi dengan intonasi yang sesuai sehingga para pendengar puisi akan hanyut dan terbawa emosi dalam puisi. Nah, yang kelima, ketika membaca puisi harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah,
Nah, selain puisi, ada banyak karya sastra lainnya. Salah satunya prosa. Prosa sendiri ialah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata, dan dalam setiap baris tidak terikat oleh irama atau rima seperti dalam puisi. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari prosa, yakni yang pertama, prosa baru bersifat selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, bersifat masyarakat sentris, artinya ceritanya mengambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, bentuknya novel dan cerpen yang berdasarkan kenyataan dan kebenaran. Yang keempat, dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Yang kelima, diketahui siapa pengarangnya karena dinyatakan dengan jelas. Nah, lalu ada tata cara membaca teks. Nah, salah satu cara untuk membaca teks atau berita adalah dengan teknik membaca nyaring. Nah, supaya pendengar memahami maksud dari pengarang cerita, pembacanya biasanya melakukan hal-hal seperti yang pertama, menyorot ide-ide baru dengan menggunakan penekanan yang jelas. Yang kedua, menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lainnya. Dan yang ketiga, menerangkan kesatuan kata-kata yang tepat dan baik. Yang keempat, menghubungkan ide-ide yang berhubungan dengan tetap menjaga intonasi suara. Yang kelima, menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan ekspresi yang baik dan tepat. Nah, materi yang ketujuh yaitu menulis tegak bersambung. Nah, menulis tegak bersambung sendiri merupakan menulis dengan menyambungkan huruf-huruf sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, dalam menulis tegak bersambung ini digunakan buku tulis halus atau garis tiga. Nah, buku tulis halus atau garis tiga ini adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus, terdiri dari 3 garis yang berfungsi untuk menulis permulaan tegak bersambung agar memiliki besar huruf yang sama, perbandingan huruf besar dengan huruf kecilnya menjadi benar, sehingga terlihat rapi, indah, dan jelas. Nah, dalam menulis huruf tegak bersambung terdapat aturan yang harus diperhatikan nih, yaitu dalam pembelajaran menulis tegak bersambung, hal yang harus diperhatikan ialah bentuk, ukuran, tebal tipis, tinggi rendah, dan kerapian tulisan. Nah, kemudian terdapat tahap dalam menulis tegak bersambung, yakni tahap pertama, siswa diajarkan bagaimana sih cara menulis bentuk huruf tegak bersambung. Nah, tahap kedua yaitu siswa diajarkan cara menulis kata dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Dan tahap ketiga, siswa dilatih untuk menulis kalimat dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, selain itu juga ada langkah-langkah yang dilakukan dalam menulis huruf tegak bersambung nih di buku tulis halus, yaitu yang pertama, harus mengenal bentuk-bentuk baris. Lalu setelah itu mulai menulis dari tepi bawah baris ketiga. Nah, jadi untuk menulis huruf tegak bersambung di buku halus, huruf harus diletakkan tepat pada baris ketiga. Yang kedua, harus mengenal berbagai huruf sambung. Nah, huruf sambung ini mempunyai 4 jenis nih, yaitu pertama, huruf berjambul. Huruf berjambul sendiri juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu huruf berjambul penuh dan huruf berjambul setengah. Nah, yang pertama ada huruf berjambul penuh. Huruf berjambul penuh ini seperti huruf B, huruf H, huruf K, dan huruf L, yang cara menulisnya ditulis dengan tinggi sebesar 3 baris. Lalu yang kedua ada huruf berjambul setengah, yaitu huruf D dan huruf T, yang cara menulisnya itu ditulis dengan tinggi 2 baris. Nah, jenis kedua yaitu huruf berekor. Huruf berekor dibagi menjadi 2 bagian, yakni huruf berekor penuh dan huruf berekor setengah. Nah, yang pertama huruf berekor penuh, yang cara penulisannya ini harus ditulis dengan tinggi sebesar 3 baris. Nah, biasanya huruf yang berekor penuh ini yaitu huruf G, J, dan Y. Yang kedua yaitu huruf berekor setengah yang harus ditulis dengan tinggi 2 baris. Contoh hurufnya seperti huruf P dan Q. Nah, lalu jenis ketiga yaitu huruf yang tidak berjambul dan tidak pula berekor. Cara penulisannya ini yakni ditulis dengan tinggi 1 baris seperti huruf A, C, E, I, M, N, O, F, S, U, V, W, X, dan Z. Jenis yang keempat yakni huruf yang berjambul dan berekor. Cara penulisannya yaitu ditulis dengan tinggi 5 baris. Contohnya huruf F. Lalu tahap ketiga yakni ulangi terus-menerus sampai hafal. Kemudian tahap keempat yaitu menulis huruf besar. Nah, dalam menulis huruf besar juga dimulai dari tepi bawah baris ketiga.
terakhir yakni jika telah mahir dalam menulis secara berhuruf, dapat dilanjutkan dengan menulis kata dan dilanjutkan ke kalimat sederhana. Nah, materi yang ke-8 yaitu ringkasan. Ringkasan adalah sebuah tulisan singkat yang memiliki tujuan agar pembaca dapat memahami gagasan sebuah karya tulis serta pikiran penulis secara sistematis. Nah, tulisan ringkasan ini tanpa hiasan dan tetap mempertahankan isi atau urutan pikiran dari penulis asli. Nah, ada beberapa fungsi nih dari dibuat ringkasan, yaitu yang pertama memudahkan dalam membaca gagasan utama karya tulis. Lalu yang kedua, mudah dalam mengingat gagasan utama karya tulis. Yang ketiga, cepat dalam mengingat kembali gagasan utama karya tulis. Dan yang keempat, melatih kreativitas pembuat ringkasan. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan. Di antaranya yang pertama, bila menyusun ringkasan sebaiknya dilakukan berdasarkan kerangka tulisan aslinya. Yang kedua, ringkasan harus tetap merupakan suatu kesatuan yang terat dan utuh, tidak merupakan kalimat-kalimat lepas. Yang ketiga, biasanya ringkasan tidak mencantumkan rincian, uraian atau contoh-contoh yang ada pada tulisan aslinya. Yang keempat, ringkasan diuraikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kelima, dalam membuat ringkasan menggunakan kalimat efektif. Dan yang keenam, ringkasan harus memaparkan gagasan penulis. Selanjutnya ada perbedaan ringkasan dan ikhtisar nih. Nah, kalau ringkasan sendiri kan merupakan tulisan ringkasannya tanpa hiasan dan tetap mempertahankan isi atau urutan pikiran dari penulis asli. Dalam sebuah ringkasan ditentukan pula panjang pendekan tulisan. Nah, sedangkan ikhtisar merupakan bentuk ringkas dari suatu uraian atau pembicaraan yang penulisan itu tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema uraian atau pembicaraan tersebut. Nah, penulisan ikhtisar bisa saja langsung tertuju pada permasalahan, mengemukakan inti dari masalah serta problematika pembacaannya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis ringkasan. Nah, terdapat 4 langkah dalam menulis ringkasan, yaitu membaca, menyeleksi, menulis, dan membandingkan. Keempat langkah-langkah menulis ringkasan tersebut adalah yang pertama, membaca. Nah, pada saat membaca, pembuat ringkasan ini harus membaca dan mengkaji secara seksama bahan bacaan yang akan dirangkum. Yang kedua, menyeleksi. Nah, tujuan dari menyeleksi adalah untuk memilah-milah bagian inti dan yang bukan bagian inti, menyeleksi ide pokok dan ide penjelasnya. Ide-ide pokok penulis dikumpulkan untuk dijadikan sebagai dasar bagi penulisan rangkuman. Yang ketiga, menulis. Nah, setelah ide-ide yang pengarang kita kumpulkan itu, kemudian kita tulis ulang dalam bentuk yang lebih singkat dan berbeda dari wujud semula. Nah, pada saat langkah ini yang harus kita lakukan adalah merekonstruksi ide, menyaring serta memadatkannya tanpa mengganggu keutuhan dan keaslian maksud penulis aslinya. Dan yang keempat, membandingkan hasil ringkasan kita dengan teks aslinya. Nah, materi yang ke-9 yaitu parafrasa. Nah, parafrasa merupakan pengungkapan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat parafrasa, yaitu yang pertama, baca secara lengkap referensi atau teks yang dijadikan pedoman. Nah, penulis harus memahami topik atau tema dari referensi yang akan digunakan. Yang kedua, cari ide pokok pada kalimat utama pada setiap paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dalam sebuah paragraf, sedangkan untuk kalimat penjelasnya hanya bagian yang penting saja yang diambil. Yang ketiga, catat ide pokok pada setiap paragraf. Yang keempat, pahami makna tersurat yang jelas tertulis langsung dalam bacaan, seperti memahami makna kata, frase, kalimat, paragraf, bab, dan subbab. Yang kelima, pahami makna tersirat yang tidak tertulis secara jelas dalam tulisan. Yang keenam, tuliskan kembali inti pikiran penulis lain dengan kalimat sendiri. Nah, ketika menulis kembali gagasan tersebut, pilihlah kata atau kalimat yang efektif, menggunakan bahasa yang lebih sederhana serta mudah dipahami dan ringkas. Dan yang ketujuh, yang terakhir, tulis sumber cantumkan dalam daftar pustaka. Nah, contoh parafrasenya ada beberapa contoh jenis parafrasa, yakni yang pertama, parafrasa ekuivalen, yaitu parafrasa antara satuan-satuan lingual yang bersinonim sangat dekat. Contohnya, kalimat aslinya itu bahasa Sunda adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia. Nah, bentuk parafrasanya yaitu bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Nah, di sini kata adalah diganti dengan kata merupakan. Yang kedua, parafrase keantoniman ingkaran adalah
lingual bersifat ingkar. Dalam parafrase antoniman ini memiliki sifat berlawanan dan berkebalikan. Contoh kalimat aslinya yaitu teh ini tidak panas namun hangat. Nah, bentuk parafrasenya yaitu teh ini tidak panas, hanya dingin. Nah, jenis yang ketiga yaitu parafrase generis spesifik, yaitu terjadi karena ada penggantian satuan lingual yang diparafrasekan dengan satuan lingual lain yang sinonim. Contohnya ini kalimat aslinya saat itu kakakku berlari-lari sambil membawa sepatu. Nah, bentuk parafrasenya yaitu saat itu kakakku berlari-lari sambil menjinjing sepatu. Nah, jenis yang keempat yaitu parafrase aplikasi, yaitu parafrase yang di dalamnya terdapat pengulangan dan informasi tambahan. Contohnya kalimat aslinya itu adik sedang makan. Nah, kalimat parafrasanya yaitu adik sedang makan nasi goreng. Nah, jenis yang kelima yaitu parafrase kontraksi, yaitu parafrase dengan mengurangi informasi dari teks aslinya. Contohnya kalimat aslinya ini berbunyi seperti ini. Ferdinand Marcos meninggal pada bulan September beberapa tahun yang lalu. Nah, kalimat parafrasanya yaitu Ferdinand Marcos meninggal September beberapa tahun yang lalu. Lalu jenis yang keenam yaitu parafrase rangkuman, yaitu rangkuman dari satuan-satuan lingual yang diparafrasekan. Contohnya bentuk aslinya atau kalimat aslinya ini Nuni berusia 35 tahun, Rina juga berusia 35 tahun. Nah, bentuk parafrasenya yaitu Nuni dan Rina sama-sama berusia 35 tahun. Nah, jenis yang ketujuh yaitu parafrase beda struktur atau parafrase struktural. Contohnya ini kalimat aslinya Pulau Flores banyak sekali cerita yang luar biasa. Nah, kalimat parafrasanya yaitu banyak sekali cerita yang luar biasa di Pulau Flores. Nah, jadi pada parafrase jenis ini itu bisa saja diubah misalnya subjek menjadi objek ataupun sebaliknya. Nah, parafrase jenis ke-8 yaitu parafrase perifrastis, yaitu parafrase yang satuan lingual pemparafrasanya lebih panjang daripada teks aslinya. Contohnya kalimat aslinya ini buku catatan saya dibawa Desi. Nah, bentuk parafrasanya yaitu buku catatan saya dibawa oleh Desi. Nah, selanjutnya materi ke-10 yaitu surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi sendiri merupakan surat yang dibuat oleh suatu organisasi atau instansi, baik organisasi atau instansi swasta maupun pemerintah. Nah, lalu ada macam-macam dari surat resmi, yakni yang pertama surat resmi pemerintah, yaitu surat dinas yang dibuat oleh pihak lembaga atau instansi pemerintah. Yang kedua surat resmi swasta, yakni surat dinas yang dibuat oleh pihak lembaga swasta. Dan yang ketiga surat resmi organisasi, yaitu surat resmi yang dikeluarkan oleh organisasi atau perkumpulan atau perhimpunan tertentu yang biasanya banyak berhubungan dengan dunia sosial. Lalu selanjutnya ada juga surat resmi yang meliputi surat pemberitahuan, surat perintah, surat kuasa, surat permohonan, surat tugas, surat pengumuman, surat undangan, surat pengantar, surat keputusan, surat edaran, surat perizinan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari surat resmi, yaitu yang pertama menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang keempat menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Dan yang kelima menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Yang keenam penulisan surat mengikuti format surat tertentu atau tidak bebas, jadi ada aturannya. Dan yang ketujuh bagian-bagian surat resmi ini meliputi kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama jelas dan jabatan. Lalu yang terakhir ada tembusan. Selanjutnya ada tata cara menulis surat resmi, yakni yang pertama menentukan kepala surat sesuai dengan instansi, lembaga atau organisasi. Yang kedua mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, dan alamat tujuan surat. Yang ketiga menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Yang keempat mencantumkan identitas pengirim surat pada bagian akhir. Yang kelima menggunakan ragam bahasa baku. Dan yang keenam menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, lalu yang kedua ada surat pribadi. Surat pribadi ini adalah surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirim oleh seseorang kepada anggota keluarga, teman, sejawat, atau orang yang telah dikenal baik secara pribadi. Nah, macam-macam
kembali surat pribadi ini yaitu yang pertama, surat pribadi kekeluargaan, yaitu surat pribadi yang dikirimkan kepada anggota keluarga, sanak famili, sahabat, dan kenalan. Yang kedua, surat pribadi kedinasan, yaitu surat pribadi yang dikirimkan kepada pengurus organisasi, pimpinan instansi, jawatan, perusahaan, dan sebagainya karena ada hubungannya dengan atau pekerjaannya. Nah, lalu ada karakteristik dari surat pribadi, yaitu yang pertama, tidak menggunakan kop surat, dan juga yang kedua, tidak ada nomor surat, dan yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, yaitu menggunakan bahasa bebas yang sesuai dengan keinginan dari si penulis. Dan yang kelima, format tulisan surat bebas. Dan yang keenam, yaitu bagian-bagian surat pribadi meliputi tempat dan tanggal menulis surat, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka surat, paragraf isi surat, dan paragraf penutup. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah atau tata cara menulis surat pribadi. Yang mana dalam menulis surat pribadi ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, yakni merancangkan kerangka isi surat pribadi. Jadi sebelum menulis surat pribadi ini kita rancang dulu nih kerangkanya kayak gimana sih. Yang kedua, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Yang ketiga, mengaplikasikan ragam bahasa akhlak. Yang keempat, yaitu menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, materi yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Nah, yang pertama, formulir sendiri yaitu merupakan lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Nah, lalu ada struktur formulir. Nah, struktur formulir ini yaitu yang pertama ada kepala atau inti, yaitu berisi tentang nama lembaga, alamat, dan juga nomor teleponnya. Struktur yang kedua yaitu instruksi atau instruction, yaitu berisi tentang tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. Struktur yang ketiga yaitu badan atau body, yakni mengenai data-data atau keterangan yang perlu diisi secara lengkap dan benar. Nah, biasanya ini mengenai nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan data-data lain yang diperlukan. Nah, lalu yang keempat ini ada penutup atau closing, yaitu berisi tentang tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap dan dibubuhi tanda tangan. Nah, lalu ada fungsi dari formulir, yakni yang pertama untuk mempermudah pemberkasan atau filling, yang kedua untuk mempermudah dalam penggolongan atau classification data, dan yang ketiga sebagai alat perencanaan. Nah, jenis formulir ini banyak sekali nih. Pada umumnya jenis formulir dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu diantaranya formulir tunggal, lalu jenis selanjutnya ada formulir subtype, lalu ada formulir continuous subtype, dan ada formulir kitas, dan juga ada formulir continuous semi-script. Nah, berikutnya ada cara pengisian formulir. Nah, ketika kita akan mengisi formulir, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan nih. Yang pertama, menulis data dengan benar sesuai dengan fakta. Yang kedua, menulis dengan tulisan yang dapat dibaca, dan beberapa formulir diminta untuk menulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, hindari coret-coretan agar formulir itu diakui kebenarannya dan tidak meragukan siapapun. Nah, selanjutnya ada cara membuat formulir. Adapun langkah-langkah dalam membuat formulir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuannya. Nah, dengan mengetahui tujuan kita tuh akan mengetahui bentuk formulir yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan data apa sih yang diperlukan. Data yang wajib yaitu data wajib yang diperlukan yaitu ada nama lengkap, tempat tinggal, dan tempat tanggal lahir. Yang ketiga, buat formulir dengan struktur yang benar. Nah, struktur-struktur yang ada pada formulir dibuat secara berurutan. Yang keempat, buat instruksi atau petunjuk yang jelas dalam mengisi formulir. Nah, biasanya dalam formulir instruksinya ini terletak di bawah kepala formulir. Yang kelima, cek ulang formulir. Nah, selanjutnya ada kwitansi nih. Nah, kwitansi itu merupakan suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi yang sah. Nah, kemudian ada struktur kwitansi. Kwitansi untuk pembayaran dibagi menjadi 2 bagian nih, yaitu ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, bagian kiri ini digunakan untuk tanda bukti bagi yang meminta
jumlah uang yang diserahkan, dan tempat dan tanggal pembayaran, serta nama lengkap dan tanda tangan si penerima. Nah, fungsi kwitansi sendiri yaitu sebagai tanda bukti bagi pembeli bahwa ia telah menyerahkan uang kepada penjual. Nah, juga sebagai tanda bukti bagi penjual bahwa ia telah menerima uang dari pembeli, dan juga sebagai alat bukti surat yang bisa dihadirkan di persidangan apabila nantinya ada gugatan atau masalah. Nah, lalu ada jenis-jenis dari kwitansi, yakni ada kwitansi transaksi produk, lalu kwitansi bukti pembayaran, lalu kwitansi transfer uang, kemudian ada kwitansi cash receipt, dan ada kwitansi serah terima uang. Nah, adapun cara pengisian kwitansi meliputi yang pertama, siapkan belangko kwitansi. Yang kedua, gunakan bolpen hitam dan tulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Yang ketiga, gunakan belangko kwitansi cetakan yang sudah ada nama perusahaannya. Yang keempat, cantumkan semua informasi yang dibutuhkan dalam kwitansi seperti data penjualan terperinci, data pembeli terperinci, tanggal transaksi, data produk terperinci, jumlah uang, metode pembayaran yang digunakan, serta tanda tangan penjual dan pembeli. Nah, lalu ada cara membuat kwitansi, yakni ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kwitansi ini, yaitu jangan menandatangani kwitansi kosong. Kemudian tulis secara lengkap nama orang yang menerima uang, lalu diberikan tanda akhir tulisan agar tidak merugikan sepihak, dan tempat dan tanggalnya ini berdekatan dengan tanda tangan orang yang menerima uang. Nah, apabila kwitansi yang kita buat diwajibkan menggunakan materai, maka tanda tangannya harus mengenai materai yang telah ditempelkan. Dan selanjutnya materi yang ke-12 yaitu pidato. Pidato sendiri merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan informasi, ajakan, atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan dilakukannya pidato yaitu yang pertama, membuat pendengar menyadari adanya sebuah masalah, isu, dan peristiwa. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan secara akurat. Yang ketiga, mendorong perubahan atau mempengaruhi khalayak untuk berperilaku tertentu. Yang keempat, memberikan keterampilan. Yang kelima, memberi semangat dan memberi dukungan pada khalayak. Dan yang keenam, merangsang imajinasi dan kreativitas. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari pidato, yakni yang pertama ada pidato informatif. Pidato informatif yaitu pidato memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada sekelompok orang agar menjadi tahu akan sesuatu. Yang kedua ada pidato persuasif, yaitu pidato yang memiliki tujuan mempengaruhi atau membujuk orang lain agar mereka berkehendak menerima ajakan kita secara senang hati dan tanpa paksaan. Yang ketiga ada pidato rekreatif, yaitu pidato yang memiliki tujuan menyenangkan orang lain. Nah, lalu di pidato juga ada struktur nih dalam penulisan pidato, meliputi yang pertama ada judul, yang kedua salam pembuka berisi sapaan kepada para hadirin dalam acara tersebut, dimulai dari yang paling tinggi kedudukannya sampai yang paling rendah. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada pendahuluan berisi ucapan syukur pada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keempat ada isi yang berisi inti dari pidato tersebut. Dan kelima ada penutup berisi simpulan dan harapan atas apa yang disampaikan oleh pembicara. Dan lalu yang terakhir ada salam penutup berisi ucapan terima kasih, maaf, dan salam penutup. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis pidato, yaitu yang pertama menentukan tema pidato, yang kedua yaitu mengumpulkan bahan-bahan pidato, yang ketiga membuat kerangka pidato, yang keempat mengembangkan kerangka pidato. Dan lalu ada hal-hal yang perlu dicatat dalam penulisan teks pidato nih, yaitu yang pertama menentukan tema atau pokok masalah yang akan disampaikan kepada pendengar. Yang kedua mengetahui latar belakang pendengar, mulai dari usia, pendidikan, jumlah orang dalam acara tersebut. Dan yang ketiga mencari data atau sumber rujukan yang mendukung hal-hal yang akan disampaikan. Dan yang keempat membuat kerangka teks pidato. Nah, sekian penjelasan mengenai apa yang sudah saya pahami terkait 12 materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Bahasa